sikap yang menurut gua yang berhubungan dengan psikologis dia nggak tahu kenapa di masa lalu. Oh, begitu. Ya, kasihan juga sih sebenarnya. Ada informasi nih yang valid nih. Pandangan dari seseorang yang waktu itu dijadiin tumbal sama dia untuk ngenaikin pamornya dia supaya tercapai cita-citanya dia untuk jadi artis. Em, Memang dari dulu ternyata ingin jadi artis, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya karena dia nggak punya talenta untuk itu. Dia nggak tahu gimana caranya jadi artis karena dia nggak punya kelebihan dari segi peran, dari segi nggak ada dulu ternyata. Akhirnya dengan dompleng bikin masalah dengan artis, dia jadi terkenal. Kasian juga sih sebetulnya, guys. Cuman yang jadi masalah udah mengganggu banget sih. Itu kayak lepas gitu loh dari rumah sakit dan berkeliaran gitu berarti sekarang. Itu kayak gitu. Cuman mungkin waktu itu nggak ada rumah sakit yang mengakui bahwa dia adalah pasiennya. Jadi kita udah tahu kan, dia tidak terdaftar sebagai pasien, tapi ternyata dia layak untuk jadi pasien. Udah guys, kita tungguin aja. Itu katanya Kejaksaan Serang mau proses lagi ya. Eh Masih ada unsur undang-undang ITE-nya masih dan akan diproses kembali. Kasian juga sih. Tapi ya udah kita nikmati aja. Kalau dia nanti masuk, bingung juga ya. Kayaknya jadi sepi. Jadi kalau kita kangen gimana dong? Tiba-tiba ke Jakarta, lah kok dia kerja ini, kok dia kerja begini, kan Akhirnya dia menguliti dirinya sendiri. Emang udah gak ada malu-malunya. Dia udah kehilangan akal sehat. Dia udah kehilangan akal budi dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu Pancasila gak boleh kalian main-mainin. Ya. Ternyata dia udah parah guys. Seharusnya kalau ada yang bisa membawa dia segera berobat, mungkin masih bisa tertolong dia. Karena dirinya dia, kehidupannya dia sudah diselimuti oleh kedengkian, keirian. Keirian jauh ya, Papua dong. Benar-benar sudah memprihatinkan. Tapi yang dia pikirkan memang ya sama-sama kita tahu dia udah gak punya malu. Apapun dia lakukan demi tetap eksis. Dan pada saat Bunda Korla melambung namanya, dia nimbrung di situ. Karena dia sudah gak bisa ngetop lagi di mana-mana. Televisi udah gak bisa. Dia cuma bisa kalau ada kuota. Jadi dia menjadi artis dari kuota ke kuota. Kita prihatin aja sih guys. Kasihan sampai kapan dia mau seperti ini. Kita tunggu aja. Karena ternyata dia udah begini guys. Nggak tahu ya. Ini udah stadium berapa. Dan akan berlanjut sampai ke stadium berapa. Mudah-mudahan dia masih bisa tertolong. Kasihan dia. Kasihan. ya kan, nah digoreng lagi sama netizen, ya kan, Netizen lagi nih netizen masalahnya. lagi, ya kan. Anda simak baik-baik. Dalam pembicaraan ini, nyata terlihat bahwa tidak ada satu hal atau satu tindakan apapun yang Bunda Korla lakukan yang patut dipermasalahkan. Jadi intinya, viralnya Bunda Korla dan semakin melambung tinggi dan diobrolin banyak orang Bunda Korla di Indonesia, dipergunakan oleh para orang-orang yang tidak bermoral ini untuk dompleng supaya kebagian rejeki. Intinya cuman itu. Sadisnya mereka mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata kasar, kotor, fitnah, dan segala macam, dan tidak mau mengakuinya. Dalam obrolan ini jelas tergambar apa yang dilakukan oleh mereka ini hanya untuk popularitas mereka. Jadi sebetulnya kita bersyukur
Dan harusnya mereka juga bersyukur bisa kebagian rezeki dari viralnya Bunda Korla saat ini. Mudah-mudahan setelah ini mereka sadar. Tapi kalau ada lagi orang lain yang viral terus mereka dompleng lagi, itu itu udah bukan sengaja, itu udah penyakit namanya. Penyakit moral itu memang ternyata susah kalau memang udah sakit. Tapi kalau masih nyentil gejala-gejala masalah moral, pasti masih bisa diperbaiki. Tapi kalau yang ini kayaknya udah nggak bisa diperbaiki. Nyari duitnya bener-bener nggak halal. Moralnya aja bener-bener udah moral, udah. Tapi mudah-mudahan Tuhan mengampuni mereka ya. Kita nikmati apa yang mereka lakukan. Karena ternyata mereka benar-benar orang yang jauh lebih bodoh dari yang kita bodoh-bodohi. Nah, ini ada komen nih. Komennya ini dia nanyain, kok ada yang masih ngefans sama Niki? Ya iyalah, gitu. Mereka-mereka yang ngefans dengan Nikita Mirzani, di dalam otaknya mereka itu sama. Yang ada hanya kebencian, yang ada pokoknya mereka ingin melakukan sesuatu yang menurut mereka bagaimana caranya supaya mereka tetap eksis dalam segi apapun. Nah, dalam hal ini Niki melakukan itu dia untuk tetap eksis di depan atau di hadapan netizen gitu, untuk tetap eksis di media sosial, untuk tetap dia itu dikenal. Karena hukumnya di media sosial, semakin kita dikenal dan konten kita semakin membludak, semakin viral, itu kita bisa mendapatkan hasil, yaitu uang, dan itu yang dicari. Tidak ada bedanya dengan seseorang yang bekerja melalui sesuai dengan bidangnya, otomatis dia harus bekerja dengan giat, dengan rajin untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi tidak ada bedanya. Niki melakukan ini karena supaya dia bisa dapat penghasilan. Kalau dia tidak konsisten melakukan ini dengan mengobrak-ngabrik media sosial, dia nggak akan dapat apa-apa. Karena dia sudah tahu bidangnya dia di tempat lain nggak ada. Jualan skincare aja nggak laku. Berarti netizen yang goblok, penyelenggaranya yang pinter. Maniki, segitu amat sampai bilang-bilang netizennya goblok. Kalau penyelenggara atau event organizer pasti pinter. Anda juga dulu waktu masih jadi artis banyak duit dapat juga untuk dari beberapa event atau acara-acara yang digelar oleh penyelenggara kan. Nah, jadi kalau sekarang Anda goblok-goblokin netizen, ya itu sih sudah terlalu ekstrim karena Anda tahu Anda juga dulu dapat duitnya dari netizen sampai sekarang. Kalau Anda pun punya VT atau video-video tidak nonton atau tidak ditanggapin sama netizen, ya Anda nggak dapat apa-apa. Ya, jadi stop lah. Gitu. Atau memang sekarang Anda ingin membantu Bunda Korla supaya booming nanti acaranya. Bisa jadi. Sebetulnya Anda ingin punya andil bahwa Bunda Korla bisa sukses acaranya dengan cara Anda seperti sekarang ini. Tapi kalau ini ternyata memang hasil dari perasaan atau pikiran dengki Anda, ya udahlah. Jangan terlalu dipikirin. Udah let them, biarin aja mereka. Udah lagi waktunya Bunda Korla sekarang. Lagi ditangani sama penyelenggara-penyelenggara. Bunda Korla lagi booming. Dan mungkin nanti Bunda Korla bisa lebih kaya dari kamu. Gitu. Jadi memang lagi rezekinya Bunda Korla sekarang yang Tuhan kasih. Kalau lu mungkin sekarang udahan gitu loh. Tuhan bilang udah cukup gitu. Jadi sekarang Bunda Korla dulu, nanti ada lagi yang lain karena buat lu udah kelar gitu. Jatah lu udah habis. Ya, jangan terlalu banyak mikir. Kasihan, umur lu masih muda.